Pada hari ini, bab yang akan kita bahas adalah mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Materi yang pertama atau subbab yang pertama yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anak, itulah pengertian dari peraturan perundang-undangan nasional. Anak-anak, apakah kalian tahu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kalau kalian belum tahu, Bapak akan kasih tahu nih anak-anak. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Itulah susunan atau hierarki dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian ingat baik-baik ya urutannya, jangan sampai salah anak-anak. Nah, subbab yang kedua yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Di dalam proses ini, masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki proses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat 1 UUD 45. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditetapkan atau ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Secara singkat, tata cara perubahan UUD 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan UUD 45 terdapat beberapa kesepakatan dasar yaitu sebagai berikut. A atau 1, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang B atau yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga atau C, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat atau D, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum.
akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima atau yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Itulah urutan atau proses penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian paham bukan sekarang? Yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam UUD 45 pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang memuat ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Dan D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Itulah proses pembentukan dari undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau biasa disebut dengan PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Yang kelima adalah peraturan Presiden atau biasa disingkat dengan Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi atau biasa disebut dengan Perda Provinsi. Peraturan daerah atau Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota.
Subbab atau submateri yang ketiga atau ke-C yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. Yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Yang kedua yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan nilai buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.